Hey ho, balik lagi di acara podcast Tanya Leader. Ya, berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya, biasanya saya berdua ditemenin sama partner saya. Ini ada Pak Agung, tapi kali ini di sesi yang keempat saya sendirian. Tetapi jangan sedih ya, karena narasumber yang kita undang kali ini gak kalah seru dan asik daripada episode-episode sebelumnya ya. Karena di sini sudah ada Direktur Bisnis dari PT Kogindo Daya Bersama, yaitu Bapak Kuku Pambudi. Selamat datang Pak Kuku. Terima kasih Mas Rais, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Kuku, di tengah kesibukannya Direktur Bisnis kita Kogindo bisa mampir di acara podcast Tanya Leader. Ya. Sama-sama. Seperti biasa teman-teman semua, di sini nanti akan ada 3 sesi untuk podcastnya. Yang pertama, sesi pertama adalah mengenal leader, dan untuk yang kedua adalah rekomendasi leader, dan yang terakhir adalah program kerja leader. Penasaran gak nih? Apa sih yang baru project-project bisnis Kogindo ke depannya di tahun 2023 ini? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Kuku. Oke, Pak Kuku. Pak Kuku kan sebetulnya juga dengan Kogindo ini sudah banyak interaksinya ya Pak ya. Maksudnya Bapak juga di lapangan, kemudian dulu juga di pembangkit-pembangkit sebagai pimpinan pembangkit ya Pak ya. Tapi mungkin banyak juga yang belum tahu nih Pak. Pak Kuku aslinya tuh orang mana sih Pak? Iya Mas Rais, saya tuh aslinya dari Purworejo ya. Purworejo ya Pak ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Oke, kemudian Bapak berarti tumbuh kembang sekolah atau pindah-pindah? Sampai SMA di Saya Purworejo? dari kecil sampai SMA di Purworejo. Berarti SD di Purworejo, SMP-nya juga. Betul. Nah, ini mungkin siapa tahu di penonton podcast kita juga ada orang Purworejo. Dan Banyak ternyata, saya yakin. ternyata ada satu alma mater nih sama Pak Kuku. SMA-nya mana Pak? Saya di SMA Negeri 1 Purworejo. Kalau biasanya nih, satu tuh favorit Pak. Insya Allah, sepertinya seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. SMA Purworejo. Iya. Dulu jurusannya apa sih Pak? Saya fisika. Fisika, Jadi Pak? kalau dulu itu kan, kalau sekarang kan ada istilah IPA IPS gitu ya. Betul. Tapi kalau dulu itu kan IPA itu dibagi 2, kelas fisika dan kelas biologi. Nah kebetulan saya masuk kelas fisika. Seperti Fisika. itu. Ini memang dulu cita-citanya udah mau arahnya ini ke teknik, atau sebetulnya apa Pak? Kenapa dulu ngambil fisika nih Pak? Nah karena memang dulu ceritanya gitu, tapi ternyata harus kita evaluasi. Nah orang pinter itu pengennya masuk kelas fisika gitu loh. Oh gitu. Tapi ternyata nggak juga. Setelah kita bekerja ternyata mungkin ilmu sosial dan ekonomi juga atau bisnis lebih mengasihkan. Lebih mengasihkan ya Pak. Seperti sekarang ya Pak di jabatannya Bapak ya. Ekonomi, akuntansinya. Oke Pak, Iya. fisika. Nah, Bapak kalau dulu orang tua Purworejo Pak. Betul. Dua-duanya. Betul. Oh, kemudian lulus berarti Bapak lulus dari SMA tahun berapa? Saya lulus SMA tahun 1994. 94. Sudah berapa tahun yang lalu itu? Iya. Hampir 30 tahun yang lalu ya. Iya, kalau reunian 28 rame lah ya Pak. Oh iya. Sudah tua-tua pastinya. Enggak lah, untuk semangat muda kita kan. Semangat untuk muda Pak yang penting. Lulus 94. Iya. Kemudian lanjut Lanjut saya lanjut kuliah di Teknik Elektro Undip, Universitas Diponegoro. Semarang. Semarang. Ini elektro nih Pak. Iya. Oh berarti memang Bapak dulu cita-cita jadi direkturnya Kogindo mungkin. Elektro Pak? Iya. Kenapa ke elektro? Jadi di tahun 94 itu teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia saat itu paling favorit dibanding teknik yang lain. Mungkin kalau di tahun 80-an ya, saat Indonesia masih banyak pembangunan infrastruktur, di situ sipil arsitek yang ini favorit. Terbukti Ya. dengan film Sidul ya Pak? Itu. Insinyur ya? Tukang insinyur. Makanya tahun 94 begitu UMPTN, saya milih teknik elektro. Elektro. Nah, karena saat itu memang teknik elektro sangat banyak dibutuhkan di dunia kerja ya. Jadi saya ngambil teknik elektro ya sesuai dengan
cita-cita saat itulah. Oke lah, ngambil apa? Elektro aja lah. Biar nanti cepat kerja. Cepat kerja ya Pak ya. Oke, Pak, dulu waktu kuliah kan mungkin kuliah SMA tuh fase-fase pembentukan. Kuliah. Nah, Bapak kuliah dulu ada organisasi yang diikuti atau UKM gitu? Jadi gini. Kalau saya di kegiatan kampus ikut, tetapi tidak terlalu menonjol gitu ya. Menonjol. Saya lebih suka main sama teman-teman kos, atau main sama teman-teman jurusan, atau main teman-teman fakultas lain gitu ya. Ya, jadi lebih banyak situ. Kalau aktivis di kampus saya enggak. Cuma memang saya mencoba mencari banyak teman lewat kegiatan apapun itu. Oke. Iya. Baik Pak, ini aktivitas yang kenapa yang saya tangkap cuma kosnya doang ya Pak? Aktivitas maksudnya belajar bareng ya Pak? Oh iya? Iya dong, iya. Berarti lebih banyak berteman dulu ya Pak ya? Iya, lebih banyak berteman. Iya. Kalau aktivitas kampusnya nggak terlalu. Kalau dulu SMA Pak, ekskulnya apa Bapak? Saya ekskulnya saya dulu olahraga. Olahraga. Saya dulu saya suka voli ya. Voli. Ya, saya dari SMP sebetulnya SMP SMA saya main voli. Voli. Sampai kuliah saya juga masih main voli. Jadi ekskulnya saya ikut itu. Ikut olahraganya voli ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Iya. Nah Pak, cerita hal-hal yang menarik. Setelah kuliah kan berarti Bapak ikut masuk ke PLN dulu rekrutmennya ya Pak ya? Enggak, saya tidak langsung ke IP ya. Oh, langsung ke IP. Gimana? Saya tidak langsung. Lulus kuliah? Saya lulus kuliah, saya sempat kerja di Astragrafia. Oke. Selama 1,5 tahun. Itu dulu Bapak meniti karirnya itu sebagai apa dulu Sebagai Pak? sales. Sales Pak. Cocok ya. Direktur bisnis ini ya. Itu sangat berpengaruh. Iya. Iya. Jadi begini Mas Rais. Saya selesai kuliah tahun 2000-2001. Oke. Ya. Jangan dihitung berapa lama saya kuliah ya. Nggak enak nanti dikurangi 94 lama kali orang kuliah kan. Tapi oke lah, saya nikmati betul. Jadi saat itu masih ada imbas krisis moneter tahun 97-98. Iya betul. Ya, otomatis ekonomi belum recover, peluang kerja belum terlalu banyak, tidak sebanyak yang kami impikan di tahun 94. Nah, tahun 2001 saya kerja di Astragrafia. Astragrafia Document Solution itu adalah franchise atau agen tunggalnya untuk Xerox, mesin fotokopi. Oh, mesin fotokopi ya Pak ya? Jadi di situ saya bekerja selama 1,5 tahun. Tetapi masa-masa itu saya banyak menyerap bagaimana ilmu-ilmu terkait bisnis. Bisnis ya Pak ya? Toh akhirnya saya sekian tahun kemudian kembali bisnis development seperti ini ya, setidaknya sejak banyak bukan sesuatu yang asing bagi saya. Karena di situ bagaimana proses-proses kita pendekatan customer, bagaimana membina bisnis, membangun network, lalu pengenalan produk kita, presentasi, lalu kita mengkalkulasi secara bisnis, saya sudah dapat seperti itu. Jadi begitu setelah sekian tahun saya di power plant balik lagi ke bisnis, saya jadi ingat gitu. Nah, saat itu saya juga berpikir gini loh, apa iya sih orang setiap hari ada yang beli fotokopi gitu kan? Nah, iya Pak. Ternyata enggak. Nah, gimana itu Pak? Enggak salah maksudnya. Oh, enggak salah. Bener. Jadi bener, kebutuhan itu ada, gitu kan? Kebutuhan itu ada. Dan mereka itu mengemasnya bukan hanya jual mesin fotokopi tok, entah itu rental, entah itu event. Jadi mereka bisa mengcustomize, yang penting customer itu dapat dan perusahaan itu untung, gitu kan. Dan itu menurut saya juga kita harus terapkan di perusahaan kita, bagaimana market share tetap tumbuh, profit tetap masuk, kita harus melakukan strategi-strategi, bagaimana tetap pelanggan itu engage, balik beli ke kita, betah, dan merasa puas. Logikanya gini ya, saya sedikit melompat ya, posisi Kogindo sekarang. Logikanya kita mendeliver produk jasa itu yang terkait dengan energi listrik, pasti jauh lebih mudah daripada kita jualan mesin fotokopi. Mesin fotokopi. Seperti itu. Mesin fotokopi aja bisa eksis. Bisa, ya betul Pak. Pasti Kogindo bisa. Bisa, benar. Atau nanti Kogindo bikin fotokopian juga Pak.
Makanya langsung lihat saya fotokopi. Dan mesin kita itu kan, oh ini bukan dari Astagrafia. Karena saya dulu jualan gitu, lebih susah pasti kan. Nah, yang menarik gini Pak, kan kalau berarti perjalanan karir Bapak bisa kita bilangnya alih kompetensi nih Pak. Iya. SMA-nya Bapak fisika, Ya. ngitung rumus, terus kemudian elektro, Iya, Pak, iya. kuliahnya elektro. Nah ini kan dari teknik kemudian harus punya kemampuan komunikasi, Iya, iya. membangun relasi. Iya. Strategi apa nih Pak dulu yang Bapak lakukan untuk bisa beradaptasi sama jabatan yang barunya ya Pak sebagai Ya. sales? Gimana tuh Pak? Oke, jadi gini. Saat itu memang kami dibekali. Saya masih ingat betul dan sampai sekarang kami alumni sudah pada keluar semua di perusahaan itu masih terbina network karena itulah pentingnya network. Saat itu kami di training 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ya OJT nih Pak berarti atau training memang In biasa? class training, Oh, in class in-class training dan on job training. Oke. Jadi bagaimana cara presentasi, bagaimana cara komunikasi, bagaimana pengenalan produk, bagaimana menginput terhadap database penjualan, kan kita juga ada dan juga bagaimana kita bisa mendownload customer, banyaknya tagihan, lalu bahkan ya diajari bagaimana padu-padan warna. Oh. Zaman dulu tuh sales pakai dasi, zaman dulu kan. Iya, Pak. Pakai dasi ya Pak ya. Dulu. Sampai bagaimana diajari table manner seperti Table itu. manner ya, Pak. Nah, jadi memang itu sebenarnya sangat bermanfaat. Sebenarnya di situ akan melatih bagaimana konfidensi kita. Iya, betul. Ya, seperti itu dan berbagai kiat-kiat trik lainnya. Dan itu memang sangat bermanfaat buat saya. Dan yang jelas saat itu kita pun di kelas sudah dikompetisikan. Oh, udah ada di tes mana yang Iya. Oh ya. Di situ sudah bisa ditimbulkan bagaimana kompetisi antar kita sebagai OJT. Oh. Jadi bagaimana mencari pendekatan pelanggan, banyak skornya seperti apa. Nah itulah Mas Rais, dimanapun posisi kita memang harus dibuat budaya bagaimana kita selalu kompetitif, bagaimana kita selalu bisa mengukur kemampuan kita terhadap orang lain. Oke. Nah harapannya itu dalam skala mikro ya. Kita tarik lebih besar lagi dalam skala perusahaan. Kogindo harus selalu juga punya kompetitor. Supaya kita akan terus maju. Ya, nah, jadi kita bisa mengukur. Iya. Oh, kita kelihatan maju sendiri, walaupun itu nggak maju kan. Tapi kalau kita sudah maju, coba lihat sama di sebelah seperti apa. Oh ya, sama-sama maju. Nah, di situ kompetisi dalam artian positif itu akan membuat kita sama-sama maju. Oke. Seperti itu. Jadi dengan adanya kompetisi itu, Pak, Iya. jadi mau nggak mau kita jadi terpacu untuk tadi Pak ya berusaha lebih baik gitu ya, menemukan ide-ide baru bagaimana saya bisa lebih baik daripada pesaing kita gitu ya Pak ya. Ya kita melihat kompetitor itu bukan sebagai musuh tetapi kita bersaing secara sehat gitu ya Pak ya. Sama-sama maju. Sama-sama maju ya Pak ya. Oke, baik. Itu tadi kiat-kiatnya dari Pak Kuku untuk tadi ya berubah kompetensi. Karena nanti ke depannya mungkin dengan adanya holding subholding, perubahan ini ya Pak ya, kita pun juga akan berubah ya Pak ya. Maksudnya tadi jasa OM-nya besar gitu ya. Sekarang ada bisnis MRO. Ya, baik Pak Kuku. Tadi sudah sampai Bapak berubah kompetensi dari teknik ke sebagai sales ya, yang ternyata strateginya adalah pelatihan ya Pak ya. Ketika memang orang itu di treatment dengan tadi ya Pak ya bersaing, bahkan satu temen OJT-nya dibuat simulasi bersaing gitu ya Pak ya, akhirnya bisa juga. Oke, selanjutnya Bapak setelah lulus nih Pak dari tempat kantor yang lama, Bapak kemana? Lalu tahun 2003 saya ngelamar Indonesia Power. Itu PLN-nya tuh ke Indonesia Power-nya Pak? Indonesia Power-nya, oke. Saya masuk di Indonesia Power itu angkatan 3. Angkatan 3. Tahun 2003. Nah, jadi pertimbangan saya pasti mencari yang lebih baik lah, gitu kan. Ya, dari segi apapun gitu kan. Kita bisa paket komplit gitu kan.
Pertama kali saya ditempatkan di Denpasar, Denpasar, Sanggaran, UBP Bali dulu istilahnya, PT Indonesia Power UBP Bali. Itu PLTD dan PLTG. Oh, nah, oke. Lalu tahun 2003 itu kebetulan mereka sedang ada proyek relokasi. Relokasi, Pak. Memindah dua engine dari Priok ke Pemaron. Oh, PLTD Pemaron. PLTG Pemaron. Oh, PLTG Pemaron. Ya, seperti proyek kita kemarin pindah dari Grati ke Bali ya. Nah, ini dari Priok ke Pemaron. Butuh tenaga kerja baru. Nah, saya dari Bali, saya baru 3 bulan aja di Denpasar, saya dipindah ke Pemaron. Di situ lama saya. Ya, Pak. Dari teknisi listrik masuk ke supervisor operasi, SPS operasi. Jadi saya masuk Pemaron itu 2003, pindah ke Pesanggaran 2010. Oke. Jadi hampir 7 tahun saya di sana. 7 tahun di Bali. Iya. Punya tanah di Bali nggak, Pak? Udah 7 tahun ya, Pak. Di Pemaron itu saya masuk dari saya bujang. Keluar dari Pemaron itu saya udah punya anak 2. Oke, Pak. Berarti karir Bapak dulu masuk teknisi, Pak? Ya. Teknisi listrik. Teknisi listrik, Terus teknisi senior listrik. Kemudian jadi Supervisor operasi. Oh, supervisor operasi. Lalu SPS operasi. SPS operasi. Iya. Oke. Iya. Kok bisa, Pak? Maksudnya Iya. Bapak gini. Maksud saya gini, Pak. Bapak teknisi. Iya. Terus kok bisa Bapak yang terpilih? Andai kan waktu itu ada wajib mungkin ya, Pak. Iya, Ada wawancara jabatan di situ. Iya. Bapak dari teknisi kok bisa ngerti operasi itu gimana itu, Pak? Ini. Jadi kadang-kadang orang itu ada momentum. Ada momentum ya, Ada Pak, ya? momentum. Saat itu Pemaron itu adalah unit paling jauhnya Indonesia Power. Terjauhnya itu ya, Pak? Terjauhnya. Nggak kayak sekarang ada di Papua, Papua. Ambon. No, saat itu dulu paling tapi jauh masih itu ada- hanya Bali. Iya, betul, Pak. Dan Bali paling jauh hanya Pemaron. Pemaron, gitu kan. iya, Pak. Nah, jangankan orang Jawa yang ke Pemaron, orang Bali yang dari Denpasar ke Pemaron aja pada tidak semangat gitu Tidak kan. semangat ya, Pak, ya? Makanya ada posisi itu ya sudah saya ambil di situ sebenarnya momentum juga. Saya cukup untuk teman seangkatan itu saya relatif cepat untuk posisi supervisor senior karena di daerah terpencil. Kuncinya sebetulnya karena Bapak mau ya, Pak? Karena saya mau. Karena Ya, orang saya Balinya mau. aja belum tentu Iya. sadar jauh ya. Gitu. Oke. Saat itu makanya sudah Bapak punya kesempatan di saya operasi. punya kesempatan ya sudah. Pada intinya gini teman-teman ya. Namanya kenyamanan itu 180 derajat dibanding karir. Oke. Kalau kita mengejar karir, sangat mungkin itu tidak nyaman. No, begitu, Pak ya. Sehingga manakala di posisi tidak nyaman, saatnya lah di situ kita ngejar karir. Oke, Nah, quotes-nya nih, Pak ya. Ya seperti Kalau di comfort zone nih, seorang nikmat, nggak mau pergi gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau di tempat nggak enak, di situ sudah nggak enak, jangan sampai kita nggak dapat apa-apa, Iya, genjot terus. Oh, Nah, seperti itu udah kan. jauh-jauh nggak jadi apa-apa Ya, kan rugi gitu ya, Pak ya. di situ. Makanya kita harus kerja sebaik-baiknya, kontribusi sebaik-baiknya. Disitulah sebenarnya momen kita untuk bisa mengejar karir. Iya, keluar dari zona. Ya, mungkin saat itu saya posisi SPS ya. Iya. Teman-teman mungkin masih ada operator senior control room. Mungkin seperti itu. Iya, betul. Kan? Iya. Ya mungkin udah jalan hidup ya. Nah, Iya. saya jalani seperti itu. Oke, menarik nih Iya, Pak. Jadi memang kadang-kadang dicari orang yang mau dulu, Pak. Betul. Yang Iya. penting itu adalah satu, ada orang yang ada motivasi atau kemauan, gitu aja. Walaupun dia punya kompetensi, kalau tidak mau dan tidak punya kemauan dan kemampuan, itu pasti hasilnya juga nggak akan baik. Oke. Seperti itu. Super sekali itu, Pak. Dari Bali, Pak, habis dari Bali jadi Di Pemaron dulu ya, Di Pemaron, saya pindah ke Denpasar. ke Denpasar. Nah, di Denpasar masih posisi supervisor senior. Saya ke dulu istilahnya SPS manajemen aset. Kalau sekarang sih perencanaan kinerja. Oh, Nah, oke. perencanaan kinerja. Di situ
saya hampir 3 tahun. 3 tahun. Ya, lalu ada saat itu saya di training ke Cina. Ke Cina. Untuk posisi ke Adipala, saya sempat non-struktural dulu ke ahli madya. Oh, di ahli AMA ya, Pak? madya manajemen resiko. Oh, di resiko. Ya, otomatis kan saat itu saya harus pergi, saya harus ada organisasi membutuhkan pekaderan, siap-siap kita pergi. Saya dijadikan AMA manajemen resiko, posisi saya diisi oleh orang lain. Itu di kantor pusat atau di mana, Pak? Di Bali. Di Bali, masih di Bali. Di Pesanggaran dan Pasar. Di Pesanggaran. Ya, jadi sebelum saya ke Adipala, jadi memang saya sempat 6 bulan di madya manajemen resiko. Tapi saya juga manfaat itu. Jadi tahu, manajemen resiko seperti ini. Gitu. Jadi tahu tata kelola tentang resiko seperti ini. Ya. Saya pelajari. Sampai ternyata sekarang begitu jadi direktur Kogindo harus ada sertifikasi ternyata. Iya, betul. Iya kan? Bagaimana kita mengelola resiko. Certified tentang governance risk. Iya, betul. Nah, itu ada manfaatnya. Ternyata dulu saya pelajari kepake juga sekarang. Jadi artinya teman-teman apapun yang kita dapat harus kita pelajari. Insya Allah suatu saat pasti akan kepake. Pasti akan kepake. Dari bahkan ilmu sales yang kemarin. Ternyata balik sales lagi kan? Seperti itu. Jadi dari Bali, terus Pak? Dari Denpasar, saya setelah 7 tahun di Pemaron, 7 tahun di Denpasar, saya ke Adipala. Di PLTU Batubara. Ini juga benar-benar baru lagi. Karena basically saya bukan orang batubara, tapi saya dikasih posisi jadi manajer operasi PLTU Batubara. Itu luar biasa sebetulnya. Iya. 10 jam. Itu paling tidak 2 shift. Seperti itu ya. Nah, lalu kenaikan bebannya kalau PLTG itu bisa sekitar setengah jam, kalau saya itu 2 kali 40 MB itu sudah sampai beban puncak gitu. Kalau ini beban puncak 660 butuh waktu 24 jam. Harus sedikit-sedikit di-maintain. Belum nanti ada resiko-resiko gagal start, pompa-pompa gangguan. Jadi batu bara memang jauh lebih complicated. Lebih complicated ya, Pak ya. Jangan mengendalikan boiler atau turbinnya. Bagaimana bisa memastikan pasokan energi primer dari vessel atau tongkang dibawa ke goliat ataupun ke bunker, itu tantangannya banyak sekali. Luar biasa ya. Apalagi kalau dia loreng coal. Nah, kalau loreng coal itu kan kemungkinan batu bara pecah maka akan jadi debu. Kalau sudah debu numpuk, mudah terjadi self combustion. Jadi di historicalnya pembangkit Indonesia itu banyak kejadian kebakaran karena disebabkan oleh debu batu bara. Itu juga harus di-maintain. Iya, betul Pak. Tapi memang ya ada plus minusnya ya. PLTU batu bara murah ya, Pak. Pengelolaannya sulit. Tetapi resikonya juga tinggi. Iya. Tapi kalau tetap boleh memilih secara kajian biaya ya, bukan dari aspek lingkungan, sebetulnya memang batu bara itu tetap menjadi pilihan utama. Lebih efisien. Untuk di Indonesia. Iya, betul. Karena memang harga batu bara tetap relatif lebih murah dibanding gas ataupun solar atau HSD. Lalu ketersediaan batu bara di Indonesia itu cukup sampai 150 tahun. Iya, karena memang kita punya source-nya sendiri ya, Pak. Source-nya kita luar biasa, banyak di Kalimantan dan Sumatera. Seperti itu. Jadi manajer berarti Pak dia di Pala. Jadi manajer operasi. Iya. Tapi masih sudah bisa move on ya. Bali kan enak banget Pak. Kalau jalan-jalan kita kemana ini ke Cilacap, adaptasinya gimana lagi nih Pak? Jadi memang ada kalanya kita juga memang harus pindah gitu ya. Kita harus pindah karena kita sudah posisi top di situ. Masa kita nggak pergi? Anak buah kita mau naik kapan ini? Di samping itu memang kita harus mencari pengalaman yang lain. Gitu kan. Bahkan satu kiat mungkin teman-teman nggak tahu ya. Selain manajer operasi, saya itu selama 9 bulan itu merangkap manajer administrasi dia di Pala. Jadi MADM-nya juga Pak? MADM. Saat itu CM saya Pak Hanafi nyuruh, ya nggak tahu, beliau kasih kepercayaan. Kamu manajer operasi merangkap manajer administrasi sebelum manajer administrasi definitif datang.
Dan saya oke, gitu kan? Oke, saya nikmati itu. Jadi di situ administrasi itu meliputi SDM, keuangan, humas, ya itu. Nah, jadinya saya jadi tahu. Oh, peraturan SDM IP itu seperti ini. Pengembangan karir itu seperti ini. Toh. Peningkatan kompetensi seperti ini toh. Budaya perusahaan seperti ini toh. Ngatur keuangan persekot gitu. Agen budaya seperti ini toh. Lalu masalah keuangan bagaimana sistemnya di perusahaan saat itu tidak ada namanya cash di muka. Tagihan kumpulkan dulu baru kita minta drop dari kantor pusat. Jadi sedikit banyak saya tahu. Jadi bisnis itu adalah perpotongan antara teknis dan keuangan. Positif terhadap kompetensi kita saat ini. Karena itu. Helikopter view-nya makin luas jadi gitu lebih ya, luas, Pak. Jadi lebih luas. Oke. Tapi Pak Nick, ini walaupun semua profesi atau semua jabatan itu punya tanggung jawab dan tantangannya. Bapak waktu 9 bulan lebih nyaman mikirin batu bara atau mikirin administrasi? Lebih enak yang mana, Pak? Sebetulnya semua sama-sama tantangan. Semua sama-sama tantangan. Saya jalani aja. Jalani aja. Toh kita kan tidak bekerja sendiri. Oh gitu, Pak. Ada tim ya, Pak ya? Ada tim, ada supervisor senior saya. Yang jelas kita kasih kepercayaan dia, kita monitoring seperti itu ya, kita kasih kepercayaan monitoring. Masalah ada, pasti ada. Kalau nggak ada masalah, ngapain ada orang gitu kan? Nah, harus dikawal. Masalah selalu ada. Tapi bagaimana adalah masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik, close ya, tuntas ya. Jangan ada masalah itu ternyata muncul lagi. Jangan seperti itu. Oke, jadi sebetulnya dua-duanya sama-sama nyaman ya, Pak? Sama-sama nyaman. Setelah di Adipala, Pak, di Cilacap, Bapak karirnya ke? Saya dari manajer operasi lama saya, sekitar mungkin 3,5 tahun sampai 4 tahun ya. Habis itu masih di Adipala, saya geser sedikit ke manajer engineering. Oh, Meng. Manajer Meng. Betul. Di situ saya selama 6 bulan. Nah, bulan Meng, habis itu saya diberikan promosi ke Pangkalan Susu. Ke Pangkalan Susu. Jauh ini juga ini kan. Bali, Cilacap, sekarang Sumatera nih, Medan ya, Pak ya. Utaranya Medan ya. Bali pun 2 tempat ya. Denpasar, Sanggaran, Pemaron, Singaraja itu Sanggaran lagi. Jadi Bali pun 3 tempat. Ada 3 kali ya, Pak? 3 tempat. Adipala, Pangkalan Susu, Adipala lagi kan. Oke, habis di Pangkalan Susu manajer unit? GM ya Pak ya? Oh, karena kapasitasnya lebih besar ya Pak ya? Ya, GM, sebetulnya Pangkalan Susu lebih kecil daripada Adipala. Oh, Adipala. Jadi setelah 6 bulan saya jadi manajer engineering Adipala, saya dapat promosi sebagai GM Pangkalan Susu di Februari 2018. Oh, saya masih ingat. Jadi sebenarnya tahun-tahun bulan-bulan semua perpindahan saya ingat. Jadi Februari 2018 saya ke Pangkalan Susu. Seperti itu. Yang berkesan di Pangkalan Susu apa, Pak? Jadi gini, saya masuk Pangkalan Susu tahun 2018 itu bareng dilaksanakan AMC untuk Pangkalan Susu. Pangkalan Susu. Antara Indonesia Power dengan PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara. Di situ memang misinya adalah bagaimana kita segera merecovery. Ada beberapa hal yang segera harus kita lakukan ya. Ada beberapa penggantian peralatan, peremajaan dan sebagainya. Memang butuh waktu dan itu kebetulan pas masuk di situ pas program perusahaan pas AMC. Jadi di situ sangat mengambil energi, sangat mengambil waktu kita supaya bagaimana pembangkit ini tetap sehat terus. Tetap sehat terus ya Pak ya. Jadi peralihan kontrak tuh ya Pak ya. Iya. Jadi saat itu sebenarnya sebelumnya kita hanya supporting. Sekarang jadi AMC. Aset manajemennya ya Pak ya. Jadi memang pengalaman juga. Oh ternyata begini ya. PR-nya banyak, tapi insya Allah itu bareng-bareng ya. Bareng-bareng dengan teman-teman semua bisa kita laksanakan. Seperti itu. 2 tahun tapi. Cuma memang untuk efektif AMC itu baru setelah
1,5 tahun di sana baru kelihatan hasilnya. Hasilnya ya Pak Ya, karena memang kalau pembangkit itu masa overhaulnya itu kan tidak setiap hari, maksudnya sudah jadwal tertentu. Betul. Jadi ada jauh-jauh hari kita persiapan. Ini orang outage-nya nih ya Pak ya. Iya, persiapan pada saat outage, overhaul, itu kita kerjakan. Nanti kita evaluasi lagi. Wah, ada yang kurang belum sih? Ada yang apa yang perlu kita perbaiki lagi? Nah, setidaknya itu 2 kali masa overhaul, mesin itu bisa dikatakan sehat. Seperti itu. Jadi setelah itu Bapak dari Pangkalan Susu ke Adipala baru jadi direktur bisnis Ekogindo. Ya. Oke. Itulah teman-teman perjalanan karir dari direktur bisnisnya Kogindo sebelum sampai di titik yang saat ini selaku direktur bisnisnya Kogindo. Pernah jadi sales dari Bali, kemudian ke Cilacap, ke Pangkalan Susu, dan sekarang akhirnya di Kogindo Daya Bersama sebagai direktur bisnis. Ya Pak, hobinya ngopi sambil ngobrol. Ya. Nah, kenapa Pak ngobrol? Jadi gini, bagi saya ngobrol itu adalah healing. Healing ya Pak ya? Ini healing murah nih berarti ya Pak ya? Iya. Jadi ada orang yang healing pengennya jalan-jalan kemana gitu kan. Terus terang saya suka ngobrol. Ngobrol itu paling waktu 1 jam 2 jam. Gitu kan. Habis itu kita bisa aktivitas yang lain. Tapi kalau kita healing ke tempat jauh, habis waktu banyak. Gitu kan. Sementara kita kan ya ada waktu bekerja, ada waktu untuk keluarga. Betul. Makanya sambil ngobrol, saya ngopi gitu. Ngopi. Saya penikmat kopi. Penikmat kopi ya? Terutama kopi Arabica. Arabica. Oke. Itu terbentuk kapan? Kapan Pak? Mulai saya dinas di Pangkalan Susu. Di Pangkalan Susu Pak? Karena budaya ngopi di Sumatera Utara dan Aceh itu kental sekali. Betul Pak. Dia favorit saya di sana itu namanya kopi Sanger. Kopi Sanger. Kopi Sanger itu sebetulnya kalau di sini mirip Vietnam drip ya. Tapi memang enak. Enak ya Pak ya? Enak. Di sini makanya saya buat ya tipe-tipe itulah. Oke. Walaupun jumlah jenis kopi dari mana kadang-kadang varian. Oke. Saya kira tadi karena deket Aceh ada Gayo Pak. Ya, favorit saya sebenarnya 2. Satu Gayo. Yang kedua adalah Toraja. Iya, 2 itu aja. Menurut saya memang itu tidak kalah. Saya itu pernah ya nyoba-nyoba kopi dari luar ya. Entah itu dari Kolombia, Argentina, ataupun dari Afrika. Ternyata produk Indonesia nggak kalah. Taste-nya Indonesia luar biasa ini ya. Wah, oke. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu adalah rekomendasi leader. Karena hobinya Bapak ngobrol dan ngopi. Nah, kalau sama nih Pak, milenial tuh suka banget ngopi nih Pak. Oke. Nah, coba saya pengen tahu nih Pak, 3 tempat rekomendasi tempat ngopi yang enak nih menurut Bapak. Di mana nih Pak? Yang pertama, saya katakan gini. Yang pertama di Pangkalan Susu itu, di dekat mes saya dulu ya. Kalau teman-teman Pangkalan Susu tahu lah, Pak Kukuh ngopinya di sini. Itu kopi enak. Itu apa tuh Pak? Kopi Sanger. Aku lupa namanya. Tapi kopinya kopi Sanger itu ya Kopi Pak? Sanger. Oke. Yang pertama itu. Itu Pangkalan Susu. Berikutnya. Yang kedua, saya kemarin enak juga itu di Kopi Aming yang di Pontianak itu. Kopi Aming Pontianak. Enak itu. Nah, yang ketiga ada kopi di Purwokerto karena saya sering ngopi sama teman di sana. Di Society. Pak. Society. Itu kalau tempat ngopi ya. Tapi kalau kopi menurut saya tipe kopi yang paling enak itu adalah Gayo sama Toraja. Iya, itu yang paling enak. Tapi Bapak udah nyobain belum? Yang Gayo tapi yang produksinya di wine. Oh iya, Gayo wine. Ya, saya udah nyoba. Sebetulnya kenapa keunggulannya? Di situ entah yang Toraja juga ada fruity-fruitynya. Iya, betul. Ada fruity-fruitynya, ada pedes-pedesnya. Nah, sebetulnya itu enaknya memang di situ. Iya, betul. Iya. Kalau saya sekarang sebetulnya bikinan ya. Terima kasih Pak. Kapan lagi nih guys nyobain kopi buatan direktur bisnisnya Kogindo. Kapan tak kirim itu. Iya. Ini sekretaris saya bilang, ini tolong satu kopi saya buat Mas Siap. Terima kasih. Baik, teman-teman, itu adalah rekomendasi dari leader kita dan sekarang kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu adalah program kerja leader. Pak,
Udah tahun 2023, tantangannya berbeda, situasi organisasi juga berbeda. Target apa yang ingin dicapai oleh Direktorat Bisnis? Baik. Dan bagaimana Bapak menyikapi tantangan-tantangan yang baru nih Pak? Oke, sebelum menjawab itu saya tak flashback sedikit. Oke, Pak. Ke tahun 2022. Alhamdulillah tahun 2022 itu target revenue kita itu tercapai. Tercapai. Bahkan kita mesti sedikit punya tabungan untuk 2023. Iya. Tapi jangan ngomong-ngomong. Iya, jangan. nanti. Iya. Nah, saya memberikan apresiasi ya untuk seluruh teman-teman. Terima kasih atas best effortnya seluruh teman, bukannya di bisnis. Seluruh teman-teman, apakah di keuangan, apakah di operasi atau di SDM, nggak ada namanya keberhasilan sendiri itu nggak ada. Betul. Kita bahu membahu, alhamdulillah revenue tahun 2022 kecapai. Kiatnya adalah apa? Trust ya Pak ya. Mungkin Mas Rais lihat ya, direksi itu kalau pas di kantor siang pasti makan siang bareng. Ya betul. Itu adalah ngobrol, itu adalah untuk menumbuhkan trust Ya. untuk menyamakan persepsi sambil kita mendiskusikan masalah-masalah terkini. Dan itu sebetulnya trust, teamwork, itu adalah kuncinya. Kuncinya ya Pak. Kuncinya ya. Trust, teamwork. Lalu sehingga revenue tercapai. Nah, tahun 2023 menjawab pertanyaan Mas Rais, itu target kita lebih menantang lagi. Lebih menantang lagi nih Pak. Maka kita harus berstrategi. Iya. Nah, kalau secara umum bisnis Kogindo itu yang pertama aja jasa OM. Jasa OM. Yang kedua MRO. Ketiga adalah Gedes ya. Gedes ya, supply Gedes, ya. Terus Gedes yang seperti itu. Yang satu adalah energi supply. Iya, dari Energi supply relatif segitu-gitu aja, Iya. tidak berkembang. Cuma dengan holding subholding ini sangat dimungkinkan jasa OM akan naik lagi. Bertambah ya Pak ya. Jauh lebih tambah lagi. Cuma memang momentumnya mungkin tidak di awal tahun, tapi ini lagi proses mungkin pertengahan tahun sampai akhir tahun. Semua insan Kogindo harus mempersiapkan itu. Siap itu ya Pak ya. Yang kedua, untuk varian-varian order, ini nanti fokus kalau di kami, di Direktorat Bisnis, akan diselesaikan di teman-teman level manager. Oke. Nah, dengan target 2,2 T, itu mau tidak mau kita harus cari bisnis EPC atau jasa sewa diesel yang besar. Oke. Jadi contohnya gini, satu EPC itu bisa dapat revenue sekitar 300-400. Nah, kalau kita mau mencari 2,3, berarti paling 2 atau 3 EPC harus kita dapat. Betul, didapat. Jadi teman-teman yang MRO EPC itu, marilah sama-sama kita siapkan. Kalau kita sudah ditarget di atas 2T, kita harus masuk bisnis yang lebih besar. Lebih besar lagi. Ini adalah momentum lah kan? Iya. Momentum kapan lagi kita di atas 2T? Seperti itu. Kita optimis itu akan tercapai. Seperti itu Mas Rais. Iya. Berarti tadi ya Pak, bisnis EPC-nya ini ya Pak ya. EPC sama diesel sewa itu bisa kita tingkatkan pasar seperti itu. Iya. Selain MRO yang sudah ada, jasa OM yang akan berkembang. Bertambah ya Pak ya. Jadi yang hitung-hitungan saya, jadi memang jasa OM akan naik, kita harus ambil pasar EPC, kalau ada diesel sewa yang kapasitas besar, harus kita ambil. Dan kita yakin bisa ya Pak ya? Harus bisa. Harus bisa ya Pak ya? Harus bisa. Oke. Ngomong-ngomong bisnis nih Pak, ini teman saya yang di Kuwait, apakah ada negara yang lain lagi nih Pak? Iya, kan sementara kan ada yang di Kuwait ya Pak ya, bisnisnya Kogindo. Nah, jadi gini, bisnis luar negeri itu harus ya Pak ya? tidak bisa tidak. Oke. Jadi gini, perusahaan itu selain mencari revenue, mencari profit, harus cari nama. Ya, betul Pak. Nah, luar negeri adalah satu pencapaian Kogindo. Dan kita harus nambah. Nah, yang sedang kita masuk fokus sekarang adalah ke Vietnam. Vietnam ya Pak? Kita sudah mempunyai partner di sana. Kita monitor terus. Ya, kita Pak. monitor terus. 2 minggu sekali saya meeting sama dia. Saya lihat progresnya. Oke. Saya lihat progresnya. Namanya cek itu kan harus. Iya, betul. Cek harus progresnya seperti apa, gitu kan.
pasti kita sudah mempunyai program, program yang kita deployment ke orang tersebut, ke agen kita, sambil kita monitoring efektivitas seperti apa. Iya. Nah, doakan saja ya. Amin, saya doakan Pak ke Vietnam. Ini buat teman-teman Kogindoers yang mau nih ya, nyobain bagaimana sih pengalamannya bekerja di luar negeri ya Pak ya. Iya. Ini ada kesempatan nih ke Vietnam ya Pak ya. Nanti kita doain semuanya lancar ya Pak Kukuh ya. Amin. Apapun target yang sudah ditetapkan baik oleh pemegang saham ataupun target direktorat semuanya berjalan dan tereksekusi dengan baik. Tentunya dengan tadi ya Pak dukungan teman-teman Kogindoers semua ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Pak, terakhir Pak, ada quotes atau kata-kata untuk Kogindoers nih Pak, pesan-pesan dari Bapak. Ada Mas. Iya Pak. Ini selalu saya masukkan motivasi diri kita sendiri ya, diri saya sendiri. Jadi adalah seorang atasan yang baik adalah seorang bawahan yang baik. Seorang bawahan yang baik juga seorang atasan baik. Logikanya seperti ini. Pokoknya Mas Rais. Mas Rais atasannya siapa sekarang? Pak Gugun, Pak. Pak Gugun. Pak Gugun. Punya staf salah satunya? Saya. Punya bawahan? Punya bawahan. Ada Mas Julian. Mas Julian. Iya. Oke. Mas Gugun, Mas Rais, Mas Julian. Iya. Mas Rais posisi sebagai atasannya Mas Julian. Tapi posisinya bawahan dari Mas Gugun. Iya. Nah, sekarang saya ambil titik Mas Rais. Atasan yang baik adalah bawahan yang baik. Yang bawahan yang baik itu. Pasti Mas Julian itu melihat Mas Rais sebagai atasan pada posisi bawahannya Mas Gugun. Oh iya, betul, betul. Apabila Mas Gugun ngasih tugas diselesaikan dengan baik, pasti Mas Julian semua yang tugas yang diselesaikan pasti dengan baik juga. Iya. Tapi kalau Mas Rais dikasih tugas ngeyel, ngasih Julian pasti Julian ngeyel juga. Gitu ya Pak ya? Seperti itu. Iya. Atasan yang baik akan menjadi bawahan yang baik. Betul. Ya kan? Karena manakala jadi atasan Julian, Mas Rais akan menjadi bawahannya Mas Gugun yang baik juga. Betul. Jadi atasan yang baik adalah bawahan yang baik. Luar biasa sekali ya. Jadi memang untuk menjadi leadership kita harus menjadi followership yang baik juga ya Pak. Istilah kekiniannya gitu. Iya. Seorang leader juga seorang follower. Follower. Bisa memposisikan sebagai leader, bisa memposisikan sebagai follower. Luar biasa sekali. Teman-teman SDM memang istilahnya mantep-mantep. Kita pinter di istilah aja Pak. Baik, Pak Kuku terima kasih atas kehadirannya nih Pak. Sharing-sharingnya sangat menarik, ya menginspirasi. Ya, kalau yang saya bisa recap dari Bapak ya, dari memang tadi ya Pak ya perjalanan Bapak dari sekolah, kemudian karir di awal itu bahkan yang tidak sesuai dengan kuliahnya ya Pak, menjadi sales, kemudian pernah jadi MADM, Artinya semuanya itu bisa kita eksekusi ketika kita memang memiliki kemampuan dan kapabilitas. Ya, jadi pertama mau, kemudian kita melihat diri kita sendiri, kita sudah sampai mana, sejauh mana menguasai. Ya, dengan adanya penugasan baru, artinya kita bisa menambah wawasan kita untuk melihat sesuatu lebih besar lagi gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Kuku atas kehadirannya. Terima kasih Mas Rais, teman-teman Kogindo semua. Siapa? Semoga yang singkat ini membawa manfaat. Amin. Untuk diri kita dan untuk perusahaan tercinta. Amin. Jangan lupa dikogindoin aja. Dikogindoin aja. Thank you. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Kuku. Semuanya. Sampai jumpa di acara Tanya Leader berikutnya. Dan jangan lupa untuk tinggalin komen, karena komen terbaik nanti kita akan kasih hadiah. Di like dan juga di subscribe ya teman-teman semua. Sampai jumpa di acara Tanya Leader berikutnya. Semua terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you ya.